kasih Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu peserta Virtual Koordinator Training Batch 6 Provinsi Jawa Barat. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Luki, inilah saya yang pada kesempatan pada sesi terakhir di malam hari ini akan menyampaikan mengenai skill set yang harus Bapak Ibu kuasai selama masa pelatihan VCT ini sampai dengan selesai nanti kurang lebih di tanggal 3 Mei 2020. Baik, di sini ada 3 bagian nanti yang akan saya sampaikan, yaitu pertama mengenai skill setnya itu sendiri. Walaupun sebenarnya kalau Bapak Ibu dari kemarin sudah mengikuti paparan umum, sebenarnya itu berarti Bapak Ibu sedang menyimak mengenai skill set yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah sedikit mengenai kriteria kelulusan untuk peserta VCT. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai assignment atau penugasan-penugasan yang perlu untuk diupload ke kantong tugas nantinya. Baik, kita lanjut. Ya, jadi oke, ini skill setnya. Ya, seperti yang bisa dilihat di layar. Di sini ada beberapa yang harus Bapak Ibu kuasai selama proses pelatihan dan sampai akhir pelatihan nanti. Yang pertama yaitu mengenai publikasi digital. 1 dan 2 ini sama, dua-duanya mengenai publikasi digital. Tapi yang pertama yaitu berupa video, yang kedua berupa gambar, seperti itu. Publikasi digital ke YouTube, ini yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alam. Kemudian publikasi digital dalam hal digital flyer, ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Usep. Kemudian pengumpulan dan penyimpanan data. Dalam hal penyimpanan data di sini arahnya bukan ke bagian kemana harus menyimpan, bukan. Tapi kita mengubahnya supaya menjadi lebih sederhana untuk diakses, yaitu dalam QR Code. Kemudian untuk pengumpulan data menggunakan online form yang kemarin disampaikan oleh Teacher Andri dengan menggunakan Google Form dan add-on-nya. Kemudian pengelolaan video conference, ini ada 2 bagian yang harus dikuasai. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu membuat scheduled meeting atau meeting terjadwal yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Ferdi, mulai dari membuat dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pengelolaan peran yang ada host, moderator, dan presenter itu di dalam room video conference yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Farida ya. Kemudian skill set yang terakhir, nah ini skill set yang terakhir ini adalah skill set yang baru Bapak Ibu. Skill set yang baru yaitu diseminasi. Nah diseminasi ini sebenarnya karena VCT Batch 6 ini salah satu penyelenggaranya adalah CMU Kitab in Science atau SIKIS, maka kita mencoba mengambil konsep yang memang selalu diusung oleh SIKIS, yaitu bahwa setiap peserta pelatihannya diwajibkan mendiseminasikan hasil yang diperoleh selama pelatihan, seperti itu. Maka inilah skill set yang akan Bapak Ibu pelajari dan akan Bapak Ibu laksanakan selama VCT Batch 6 ini. Yang mana perlu Bapak Ibu ketahui, skill set ini
berbeda dengan skill set dari beberapa batch sebelumnya. Baik, dilanjut Bu Dini. Oke, kita masuk yang pertama, Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya adalah sifatnya mereview, cuma memang akan ada beberapa yang didetailkan seperti itu ya. Dan bagaimana kalau ada kendala. Yang pertama yaitu mengenai publikasi digital dengan menggunakan YouTube. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini sebenarnya urutan sederhana saja. Yaitu yang pertama mulai dari proses perekamannya. Ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alam. Proses perekaman yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan Facetune Capture, atau bisa menggunakan Bandicam, atau bisa menggunakan Byte Scout, dan lain-lain, baik dari laptop atau PC maupun handphone. Ini beberapa jenis yang bisa Bapak Ibu pakai. Harus pakai yang mana? Seperti yang tadi Pak Alam sampaikan, silakan pakai yang mana saja sebenarnya yang memang tadi dicontohkan, karena akan jadi lebih mudah. Walaupun mungkin di luar itu di antara Bapak Ibu ada yang menguasai alat perekam lain, itu silahkan dipakai. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu rekam adalah upload. Nah, yang upload ini yang harus diperhatikan adalah video yang diupload ini diedit terlebih dahulu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Alam. Nah, yang jadi permasalahan sering ditemukan selama ini adalah video yang diupload itu raw video. Jadi selesai direkam, langsung diupload. Jadi semua hal yang ada, mulai dari persiapan, kemudian obrolan-obrolan di luar VCT-nya, di luar materinya, dan sebagainya itu terekam dan terupload semuanya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hal penting lain di YouTube ini, itu berkaitan dengan deskripsi. Atau kalau di YouTube editor klasiknya disebutnya metadata, seperti itu ya. Nah, untuk deskripsi ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai judul video. Tadi sudah disampaikan Pak Alam untuk format judul videonya seperti apa, supaya nanti ini bisa memudahkan ketika di search seperti itu ya. Kemudian deskripsi video. Deskripsi video ini sebenarnya sih bebas Bapak Ibu. Cuma memang disarankan singkat-singkat saja kalau memang bingung untuk buat deskripsi yang agak mencakup abstraknya. Yang singkat saja mengenai materi yang ada di dalam video tersebut. Yang pasti jangan sampai deskripsi ini kosong. Deskripsi ini jangan sampai kosong. Ya kalau memang bingung ya sudahlah, tulis saja disampaikan oleh siapa, direkam oleh siapa, hostnya siapa, moderatornya siapa. Nanti kasih tag di bawahnya. Kemudian thumbnail. Nah, thumbnail ini sebenarnya bukan hal yang wajib Bapak Ibu untuk Bapak Ibu kuasai, tapi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu pakai. Tujuannya adalah untuk estetika dari YouTube video yang Bapak Ibu upload. Kalau Bapak Ibu lihat di channelnya Kang Ferdi atau channelnya Bapak Ibu instruktur lainnya, channel itu menggunakan thumbnail, itu untuk menarik minat orang supaya bisa melihat di channel dia, kemudian subscribe dan lain sebagainya. Kemudian tagging. Nah, tagging ini YouTube ada yang menuliskan tagnya di deskripsi, ada yang memang menuliskan khusus di kolom tagnya. Ini nanti Bapak Ibu terserah, silakan mau ditulis yang mana. Setelah selesai, mau pastikan baru kita publikasikan ya, di-upload kemudian dipublikasikan. Nah, ini biasanya prosesnya agak lama ya, ketika dia upload, kemudian uploading, kemudian dia processing. Nah, biasanya
processing ini juga kadang agak bergerak lambat ketika sudah mencapai angka 95%. Itu ditinggal saja Bapak Ibu, nggak apa-apa, asal jangan ditutup aja YouTube-nya. Ditinggal nggak apa-apa, itu biasanya dia sedang proses kalian finishing. Udah selesai baru thumbnailnya diambil custom. Seperti itu. Nah, apa saja yang biasanya muncul permasalahan atau hal-hal yang memang menyebabkan YouTube ini dalam konteks VCT ya Bapak Ibu ya, dalam hal YouTube ini kemudian menjadi kurang enak gitu, dilihatnya, atau ternyata menjadi kendala dalam hal mengupload. Dilanjut Bu Dini. Halo, baik. Ya, di Ya, saya belum halo. bergerak. Di sana sudah ya? Oh, oke. Baik-baik. Iya, di sini sudah. Oke, sambil menunggu, Pak Lukmanul Hakim sangat tertarik mengikuti pelatihan ini sebagai salah satu cara menambah nilai jual diri. Waduh, luar biasa ya. Baik. Gimana Pak Bayu? Apakah sudah terlihat? Oke, sudah mulai muncul ya. Ya. Oke, siap. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena memang kebetulan sinyal di tempat saya ya kalau malam ya begini, hampir jatuh ke Palung Mariana sinyalnya ini. Jadi ya Bapak Ibu mungkin cepat di sana, akses gambarnya di saya ini cukup lambat. Oke, baik, ini beberapa permasalahan yang sering dijumpai terkait YouTube dalam konteks yang kita bahas adalah konteks VCT. Tidak di luar konteks VCT ya Bapak Ibu ya. Kalau VCT mungkin sudah banyak troubleshootingnya. Oke, baik. Yang pertama adalah mengenai setting rekaman, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alam, yaitu mengenai ternyata pada saat rekaman itu sudah selesai, audionya tidak ada. Nah, ini ya. Nah, ini yang kemudian selalu kita ingatkan sebelum mulai merekam, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang baru pertama kali menggunakan recorder, ya, aplikasi perekam. Itu layak untuk dicoba terlebih dahulu. Settingannya seperti apa, kemudian posisinya seperti apa, dan bagaimana supaya audio ini jangan sampai lupa untuk dicek supaya dia ikut terbawa. Seperti itu. Jadi diuji coba dulu sebelum memang dipakai untuk perekaman yang sebenarnya, kemudian periksa kembali settingan audio. Kemudian yang kedua, yaitu masalah upload. Upload ini yang pertama, beberapa kendalanya, ini saya rangkumnya ada dua saja. Yang pertama adalah video belum diedit, itu yang tadi saya sampaikan di halaman sebelumnya, video belum diedit langsung diupload. Kemudian ukuran videonya terlalu besar. Nah ini kalau Bapak Ibu memang keuntungannya kalau Bapak Ibu, kalau saya pakai Facetune ya Bapak Ibu ya, karena saya seringnya pakai Facetune Capture kalau merekam di laptop ataupun PC. Saya menggunakan Facetune Capture, memang rekaman dia mau sejam mau 2 jam ya tidak terlalu besar file size-nya. Jadi kadang saya akali, pokoknya rekaman saya harus saya sudah standby kan, tinggal diklik start saja. Jadi tidak membuka dari awal dulu. Jadi walaupun belum mulai, sudah ada tombol start yang siap untuk diklik. Jadi ketika ada kode untuk mulai, nah saya baru mulai merekam di sana, seperti itu. Jadi saya tidak perlu mengedit lagi, karena memang rekaman saya mulainya itu dari awalan pembukaannya, seperti itu. Dan betul-betul diakhiri ketika memang entah itu narasumber atau moderator itu menutup, langsung saya stop rekamannya, sehingga sering kali saya tidak menggunakan editing lagi, saya tidak perlu mengedit lagi, langsung saya upload, tinggal saya tambahkan thumbnail. Nah, kalau kemudian ternyata di antara Bapak Ibu ada yang harus mengedit karena banyak bagian-bagian yang tidak perlu dibawa
dan kemungkinan hasil editingnya ternyata menjadikan videonya berukuran lebih besar, maka Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi kompresor video atau video kompresor. Kalau saya biasanya sih pakainya format factory. Pakainya biasanya format factory untuk video kompresornya. Kemudian masalah deskripsi, judul seringkali ya asal dibuat saja judulnya ada, entah hurufnya kecil semua atau kapital semua atau bagaimana, dan judulnya seadanya. Misalkan Bapak Ibu ada yang menyampaikan materi tentang katakanlah kuisis, ternyata langsung dibuatnya judulnya kuisis. Nah, padahal penulisan judul itu juga menjadi salah satu daya tarik orang-orang melihat video di YouTube. Oke, yang kedua adalah ini tadi formatnya sudah disampaikan oleh Pak Alam ya untuk formatting judul video YouTube-nya. Tuliskan deskripsi singkat lengkapi dengan tagging. Ini tadi sudah. Gunakan custom thumbnail. Nah, kalau di antara Bapak Ibu ada yang mau membuat custom thumbnail, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan PPT saja bisa. PowerPoint bisa pakai Canva juga bisa. Ada submenunya untuk memilih YouTube thumbnail. Snapa.com, ini snapa.com. Saya biasanya pakainya yang snapa.com. Kemudian dan lain banyak. Kalau mau membuat sendiri dengan misalkan Photoshop, Corel, lain sebagainya, silakan saja seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya tagging ya. Taggingnya tadi sudah dituliskan di kolom chat juga ada, jadi tidak perlu diulang terlalu detail. Kemudian yang keempat adalah URL YouTube yang harus dipublikasikan atau dibagikan ke orang-orang. Gunakan URL yang sudah disiapkan oleh YouTube. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi link yang digunakan atau link yang bisa Bapak Ibu pakai untuk melaporkan atau untuk dibagikan YouTube-nya ini, yang pertama adalah seperti ini, youtube.b/ ini ID-nya. Kemudian yang kedua atau seperti ini. Kalau ini adalah link yang Bapak Ibu dapatkan ketika selesai mengupload seperti yang tadi ditunjukkan oleh Pak Alam. Ini linknya pasti seperti ini, singkat seperti ini. Nah, kalau video itu kemudian Bapak Ibu play, Bapak Ibu lihat di tab lain, dia akan seperti ini tampilannya, youtube.com/bla bla bla dan seterusnya seperti itu. Ini dari dua link ini silakan yang mana saja boleh, itu sama saja. Ini dua-duanya bisa diakses, nanti itu yang dilaporkan. Oke, dilanjut Bu Dini. Oke, sambil menunggu layarnya bergeser, mungkin nggak, ini sambil saya lihat saja karena tadi sekilas ada pertanyaan, jadi mungkin sambil nunggu layar bergeser, saya coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bingung mana? Ya, Bayu, ide bagus. Di sini saya bacakan ya. Oke, Pak Oke, saya Bayu sambil katanya menunggu ada ini custom ya. Ya, boleh. Pak Bayu, custom thumbnail itu maksudnya apa sih gitu? Mohon maaf, minta dijelaskan. Oh iya iya iya. Custom thumbnail itu seperti Ini saya, apa? Katanya gitu. ya oke Bu Dini, itu sebentar ditampung dulu kalau buka YouTube ya. Oh, oke. Mungkin saya carikan Oke. lagi pertanyaan yang bisa dijawab oleh Bapak ya. Siapa tahu ada nih pertanyaannya. Oke, Uh, bertanyanya Bu ini Dini Pak. bisa sambil coba, mungkin sambil coba dipindah ke saya presenternya. Mungkin sudah bisa gitu, mudah-mudahan. Siap. Yes, yes, yes. Oke. Kalau gitu kita coba ya Bapak dan Ibu, mohon bersabar karena ada yang bertanya mengenai thumbnail.
Oke, saya cari dulu nih Pak Bayu di bawah. Oke, sip. Oke, Pak Bayu, globe iconnya sudah di-share ke Pak Bayu, silahkan. Bapak dan Ibu juga ada yang bertanya Comro, mana katanya? Nah, itu iya, Comronya belum bisa dikirim ya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Baik. Untuk video extensionnya apa yang selalu digunakan? YouTube saya masih belum terbuka. Iya, oke. Bu Dini ini sudah bergeser nih di layarnya. Masih di Bu Dini ya presenternya sepertinya. Enggak, sudah di Bapak. Sudah dikebapakan. Di saya masih di Bu Dini soalnya. Oh, sudah ada di Bapak ini. Sudah ada di Bapak. Oke, nggak apa-apa. Yang ada di tampilan saya saja dulu. Berarti yang lain nggak ada ya? Belum, Pak. Berarti yang Belum. Kita belum yang lain melihat nggak bisa tampilan melihat. dari Bapak. Iya. Betul. Boleh presenternya belum pindah ke saya soalnya kalau di saya ini. Oke, saya sudah men-share globe icon-nya ke Bapak. Oke, Pak Bayu. Just in case nanti boleh saya bukakan. Diambil alih lagi saja, Bu Dini. Oh, siap-siap. Oke, Bapak dan Ibu. Ternyata tidak Oke. Kita masuk kemana lagi, Pak Bayu? Apakah cukup yang sekarang tampilannya ini flyer kan ya? Yes. Oke, boleh kalau bisa ditampilkan YouTube. Ini malah pindah ke saya. Oke, udah pindah ke Ibu lagi. Boleh kalau sekiranya ditampilkan yang YouTube. Oke, sebentar. Duh, saya khawatir nanti kalau ditampilkan YouTube saya keluarnya BTS semua, Pak Bayu. Oke. Aduh. Tidak apa-apa ya, Bapak dan Ibu. Kalau keluar misalnya Korea Reomit, kan keluarnya BTS. Coba bagaimana Pak Bayu? Belum muncul di saya. Oh, di saya sudah muncul. Saya menemukan pertanyaan aplikasi editing ya. Kalau yang mau editing itu bisa pakai Camtasia. Nah, bisa pakai Camtasia. Itu kalau tidak salah di YouTube-nya Kang Ferdi ada sebenarnya. Karena kalau saya tidak pernah pakai Camtasia. Kalau saya kalau untuk edit video yang ini, edit video untuk yang keperluan cepat itu ya saya biasa pakainya Windows Movie Maker aja. Saya jarang pakai yang berat-berat. Memang agak butuh yang lebih bagus tampilannya baru saya ganti. Atau kalau Bapak Ibu sanggup di handphone juga bisa pakai KineMaster dan lain sebagainya, silakan saja. Oke. Mana? Saya masih belum nampak. Oh iya, tadi Bu Riza ya yang bertanya ya. Oke, Pak Bayu. Bu Riza, coba ya kita cek dulu Ya, pertanyaan, untuk pertanyaan dari Bu Riza belum bisa ditampilkan ya. Karena kalau dijelaskan juga mungkin agak jadi bingung. Oke, jadi prinsipnya sih kalau custom thumbnail ini jadi mungkin ada terbayang juga kalau misalkan Bapak Ibu oke, nah ya ini dia sudah tampil YouTube Bu Dini. Ada apa itu? Oke. Pak Bayu, saya udah ke yang lain ya, padahal ini Bapak Ibu. Oh, udah ke yang lain ya. Di saya baru muncul YouTube-nya. Ya, tadi mungkin di Bapak Ibu muncul. Ya, di Bapak Ibu muncul video, bukan video, muncul YouTube-nya Bu Dini yang ada gambar BTS, kemudian ada yang sedang belajar bahasa Korea. Nah, itu adalah thumbnail, ya. Nah, thumbnail itu adalah gambar thumbnail itu gambar ini sebenarnya jempol ya.
gambar jempol yang ukurannya kecil yang memang Bapak Ibu itu pasang di video YouTube Bapak Ibu, tapi itu bukan bagian dari videonya kalau custom thumbnail, tapi custom thumbnail itu memang dibuat. Nah, kalau Bapak Ibu upload video langsung, kemudian langsung dipakai saja, langsung dipublish, thumbnailnya itu pasti default yang memang dipilihkan oleh YouTube, dan itu diambil dari satu dari 3 bagian video Bapak Ibu, yaitu bagian awal, bagian tengah, atau bagian akhir. Nah, itu tinggal dipilih kalau tidak pakai custom thumbnail. Tapi kalau pakai custom thumbnail, itu custom thumbnailnya kita bisa bebas membuatnya sesuai keinginan kita, seperti itu. Oke, baik. Yang berikutnya adalah mengenai publikasi digital, Bu Dini ya, flyer ya itu. Betul. Oke, ya. Jadi Pak. yang pertama adalah persiapan. Dalam hal persiapan Bapak Ibu membuat flyer, biasakan terlebih dahulu untuk mengumpulkan aset-aset yang Bapak Ibu perlukan untuk membuat flyer. Kalau kemarin kan Bapak Ibu lihat Pak Usep memeragakan cara membuat flyer, ya Pak Usep ringan-ringan saja cara membuatnya dan terkesan cepat karena memang semua aset yang dibutuhkan Pak Usep sudah ada di berangkasnya Pak Usep, seperti jadi tidak perlu download dari mana dari sini sih, seperti itu. Jadi semuanya sudah disiapkan di sana. Dalam hal ini kita perlu menyiapkan logo yang dipakai itu diberikan oleh panitia ya. Sudah ada default logonya yang harus ditempelkan di setiap flyer untuk VCT Batch 6 ini. Kemudian gambar. Maksudnya gambar ini adalah karena kita berbicara konteks VCT, gambar di sini terutama adalah gambar dari para petugas yang akan ditampilkan di flyer tersebut, yaitu mulai dari host, moderator, dan juga presenter. Itu gambarnya harus disiapkan foto-fotonya. Bisa formal, bisa casual juga, silakan saja. Seperti itu. Kemudian juga gambar-gambar yang sifatnya gambar latar atau background itu juga disiapkan kalau memang sekiranya diperlukan. Kemudian teks, ya. Kemudian aplikasi yang akan digunakan apa, seperti itu. Ini aset-aset yang memang harus Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu. Kalau aplikasinya online, sederhana, Bapak Ibu tinggal mengakses saja webnya dengan syarat ya terkoneksi ke internet. Kalau ternyata mau pakai aplikasi offline, boleh saya motong sedikit? Ini ya. Berhubungan mumpung nyambung dengan aset foto petugas apa ya? Makanya agar lebih ya silakan teman dalam bertugas, foto di WA-nya, foto profil di WA-nya pakai dengan foto pribadi begitu. Sehingga teman-teman dengan namanya juga kan gitu sudah disampaikan di aturan peserta ya. Jadi foto dan namanya nama asli di WA itu, kemudian fotonya, foto profilnya, foto pribadi, sehingga nanti teman-teman tidak usah meminta lagi pakai foto profil yang ada di WA. Itu baik. Iya. Oke. Ya, enggak turun Pak Alam. Ya, Bapak Ibu seperti itu ya untuk gambar siapa yang bertugas ini. Memang sebaiknya orang-orang yang bertugas itu memasang fotonya di profil WhatsApp. Itu karena memang seperti itu yang kami lakukan ketika menjadi peserta. Daripada lama ya sudah kita ambil saja yang dari foto profil WhatsApp-nya. Mau itu jelas atau enggak, pasang dulu. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah proses pembuatan dengan menggunakan aplikasi yang tentu Bapak Ibu sudah tentukan mau online mau offline. Kebanyakan kalau yang offline itu ya kita harus menginstall terlebih dahulu aplikasinya. Ini silakan Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu menguasai satu atau beberapa aplikasi offline untuk editing image, silakan saja dipakai. Seperti itu. Kalau memang sekiranya mau pakai yang online yang cepat, yang cepat atau yang sudah ada template-nya, silakan juga, nggak apa-apa. Ini beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu pakai. Kalau yang paling banyak memang ada Canva, ada Poster My Wall,
Kemudian ada kalau yang offline-nya Photoshop, ada Corel, ada Freehand, dan kelompok Adobe atau makromedia lainnya seperti itu. Nah, kemudian sebelum flyer ini di-share, Bapak Ibu harus terlebih dahulu mengevaluasi. Tolong dicek dulu flyernya. Karena tidak sedikit yang di-share flyer ketika VCT batch sebelumnya, ternyata logonya tidak sesuai, logonya tidak lengkap, logonya terpotong seperti itu. Gambar petugasnya tidak ada dan lain sebagainya. Kemudian periksa aset teksnya. Dalam hal ini yaitu mengenai judulnya, petugasnya, kemudian informasi meeting atau meeting information. Di flyer yang Bapak Ibu buat wajib mencantumkan itu adalah meeting link dan meeting number. Itu wajib. Kalau meeting password ini saya sampaikan sebenarnya tidak wajib dicantumkan karena ada yang mungkin ketika membuat scheduled meetingnya tidak menggunakan password. Ya berarti meeting password tidak akan ditampilkan di flyer. Tapi kalau Bapak Ibu membuat scheduled meeting itu dengan menggunakan password, maka mau tidak mau password pun menjadi wajib untuk dicantumkan karena orang nggak ada yang bisa masuk ke room yang Bapak Ibu buat kalau passwordnya tidak disertakan. Sedangkan Bapak Ibu mensyaratkan password untuk masuk seperti itu. Nah, kalau sekiranya sudah, nah ini Bapak Ibu setorkan saja ke instruktur untuk diperiksa. Sudah oke belum? Sudah layak untuk diterbangkan belum? Seperti itu. Kalau sudah layak langsung, kalau sekiranya ada yang perlu diperbaiki dulu seperti itu. Baru selesai dipublikasikan atau bagikan flyer yang Bapak Ibu buat. Oke, dilanjut Bu Dini. Oke, yang berikutnya, oke masih bergerak. Oke, satu slide lagi Bu Dini, ya. Satu slide lagi. Yang permasalahan flyer, oke ya cukup. Oke, Bapak Ibu, ini adalah beberapa permasalahan yang sering dijumpai terkait flyer dalam konteks VCT tentunya. Yang pertama adalah masalah logo tadi yang saya sampaikan. Logonya tidak sesuai, sehingga di sini saya mengingatkan, gunakan logo yang diberikan oleh panitia, dalam hal ini Bapak Ibu PJ wilayah ataupun instruktur, seperti itu. Itu yang dipakai logonya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian informasi meeting atau meeting information ini tidak lengkap. Terkadang ada yang harinya tidak tercantum atau jamnya tidak tercantum. Nah itu dicek apakah sudah tercantum atau belum. Tapi kalau belum, ini yang sekiranya harus tercantum meeting link, meeting number, meeting password jika memang menggunakan password. Kemudian hari, tanggal, dan waktunya ini jangan terlupakan. Kemudian QR code, ya QR code, ya ini QR code-nya masalahnya biasa selama ini adalah QR code-nya terlalu kecil atau keliru mengkonversi. Harusnya meeting link, ternyata yang dikonversi bukan meeting link, misalkan link dari video yang lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk QR code ini yang dikonversi adalah meeting link-nya ya Bapak Ibu ya, jangan yang lain. Nah, untuk ukuran diatur saja, disesuaikan dengan rasio ukuran flyer yang Bapak Ibu buat, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil seperti itu. Nah, disarankan QR code ini dicoba dulu sebelum ditempelkan di flyer supaya kita bisa tahu apakah memang isi di QR code ini sudah sesuai atau belum. Kemudian data petugas yang tidak lengkap, foto petugas, host, moderator, dan pemateri atau presenter. Kemudian instansi dari masing-masing petugas. Jadi kita perkenalkan juga petugas yang ada di flyer itu berasal dari instansi mana. Kemudian gunakan nama lengkap, Bapak Ibu, jangan nama samaran. Ya, kalau Kang Ferdi itu nama samaran Bapak Ibu. Lanjut Bu Dini.
Oke, berikutnya adalah formulir online. Ya, sepertinya di situ ada yang belum diganti ya, Bapak Ibu ya. Itu dipersiapkan bukan aset lagi ya, Bapak Ibu ya, kalau untuk formulir digital ini. Kalau formulir digital ini untuk persiapannya yang harus Bapak Ibu cek adalah Bapak Ibu harus menentukan input fieldnya apa saja yang mau ada di form yang Bapak Ibu buat. Contohnya kemarin oleh disampaikan oleh Bu Andri atau Teacher Andri, misalkan ada nama, ada instansi, itu input fieldnya itu harus kita tentukan. Kenapa harus tentukan dulu? Karena dari situ nanti kita bisa tahu, kita bisa menentukan form apa yang harus kita pakai, seperti itu. Karena ada form yang tidak cocok, misalkan Bapak Ibu ingin supaya di form Bapak Ibu itu menggunakan tanda tangan, maka kalau tanda tangan di Google Form itu tidak cocok. Pakainya yang lain, entah Zoho Form, entah Jot Form, dan lain sebagainya. Jadi ada formulir yang memang bisa menggunakan atau menyediakan field untuk pengisian tanda tangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian untuk pembuatan ini beberapa form yang bisa Bapak Ibu pilih, bisa Bapak Ibu pakai, alternatifnya ada Google Form, ini yang paling banyak dipakai. Kemudian ada Microsoft Form, Zoho Form, kemudian Jot Form, 123 Form Builder, dan lain-lain. Ini kami sebutkan di sini karena memang ini adalah nama-nama form yang memang sudah kita pernah dicoba ya. Dalam hal ini saya pribadi sudah pernah coba, cuma memang dari semua ini juga akhirnya yang paling banyak saya pakai adalah yang Google Form yang memang lebih ringkas untuk saya pakai dalam waktu singkat seperti itu. Kemudian dievaluasi. Nah, evaluasi ini diperlukan untuk form ini, apakah memang link formnya itu bisa diakses atau tidak, apakah visualisasi dari formulirnya ini sudah sesuai atau tidak. Jangan sampai Bapak Ibu membagikan form yang ternyata ketika diakses oleh orang lain, masih ada input field yang tidak terpakai. Kadang biasanya ada input field yang tidak ada judulnya atau ada namanya tapi tidak tahu itu fungsinya untuk apa, akhirnya tidak terpakai. Nah, itu sebaiknya jangan ya. Jadi dicek dulu apakah input fieldnya semua memang sesuai atau masih ada yang berlebih. Kemudian pastikan hak aksesnya dicek dulu ya Bapak Ibu ya. Karena form itu adalah form milik Bapak Ibu, jadi pastikan hak aksesnya itu bukan untuk mengedit ya, bukan untuk mengedit. Jadi hak aksesnya hanya view only, untuk supaya ketika di share itu ya dibuat view only. Kalau tidak ya nanti ada yang iseng form Bapak Ibu diubah-ubah seperti itu ya. Kecuali memang ada yang Bapak Ibu fungsikan sebagai moderator, bukan moderator, sebagai kolaborator. Nah itu silakan. Kalau dia kan otomatis punya hak akses penuh atas form yang juga dikolaborasikan ke dia. Nah, baru setelah yakin formnya ini layak, sudah sesuai, tidak ada yang kurang, silakan dipublikasikan atau bagikan tautan formnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai, formulir digital ini dipakai, diisi sebagainya. Jika telah selesai, unduh responnya. Unduh responnya atau rekapnya dengan format PDF atau Excel. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu jangan lupa diberikan namanya supaya nanti ketika Bapak Ibu cari itu mudah menemukannya. Ini presensi kapan, tanggal berapa, sesi berapa, itu ditandai saja seperti itu. Namai saja dengan detail seperti itu supaya mudah ketika dicari. Dan disatukan tempatnya ya. Jadi semua tugas Bapak Ibu kami sangat menyarankan disimpan di satu folder yang sama dan tidak pindah-pindah. Kalaupun mau di backup saja. Seperti itu supaya nanti ketika Bapak Ibu butuhkan tinggal akses di sana. Kalau link gimana? Link YouTube kan tidak bisa disimpan seperti file yang lainnya. Itu Bapak Ibu salin saja di dokumen. Ya, kemudian Bapak Ibu simpan dokumennya. Itu supaya bisa lebih tertata dan bisa lebih cepat ketika memang sedang dibutuhkan. Lanjut Bu Dini.
Oke, kita cepat. Ternyata waktunya sudah mepet. Oke, langsung Bu Dini, ini tadi sudah disinggung sekaligus. Lanjut lagi. Berarti QR code. Oke. Di saya permasalahan yang sering dijumpai terkait formulir digital. Ya, dilanjut saja Bu Dini. Itu tadi sudah disinggung, ha. Disinggung ya. Pertama ada yang tidak terpakai. Sebentar saya bawa dulu. Ini QR code nih sekarang nih. Ya, QR code betul. Oke, QR code. Ya, Bapak Ibu, ini untuk QR code persiapan yang pertama adalah, dan satu-satunya memang Bapak Ibu siapkan meeting link yang dibuat diambil dari schedule meeting yang Bapak Ibu buat. Jadi meeting linknya saja yang diambil. Ya, meeting linknya saja yang diambil, di copy, kemudian pastekan atau pastekan ke web atau QR code generator yang Bapak Ibu pakai. Ya, pastikan linknya tidak keliru. Jadi meeting link yang harusnya dimasuk sana ternyata malah link dari form presensi itu ya. Jadi nanti nggak sesuai. Ini meeting link. Nah, ini untuk pembuatan QR code-nya. Untuk QR code generator yang bisa Bapak Ibu pakai, ada QR Staff, ada QR code strip monkey, ya, ada QR code generator dan lain sebagainya. Ini kalau memang diaksesnya yang di laptop atau PC. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang pakai di handphone, aplikasi APK yang ada di handphone, aplikasi-aplikasi di handphone, silakan, itu juga sama. Jadi selama aplikasinya memang bisa mengenerate QR code, silakan dipakai. Ya, itu QR code. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi yang tadi saya sampaikan. Coba Bapak Ibu scan dulu QR code-nya apakah bisa terbaca atau tidak. Dan ketika terbaca apakah memang isi dari QR code itu sudah sesuai, yaitu meeting link atau bukan. Kalau sudah sesuai, silakan dipublikasikan atau maksudnya ditempel di flyer. Kalau belum, ya diperbaiki dulu, seperti itu. Lanjut, Bu Dini. Diseminasi. Betul, oke. Ya, sepertinya masalahnya karena tadi saya pakai video kali ya, jadi berat ini video dinonaktifkan cukup lancar. Oke, baik. Ini hal yang baru yang perlu Bapak Ibu simak baik-baik untuk diseminasi skill set. Ya. Yang pertama, diseminasinya menggunakan virtual meeting room atau video conference seperti yang saat ini sedang berlangsung ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak melakukan diseminasi secara tatap muka. Itu berarti di luar skill set Bapak Ibu sebagai pengelola video conference room. Kemudian di periode sekarang kan kita juga tidak disarankan untuk tatap muka. Jadi ini menggunakan virtual meeting room yang Bapak Ibu buat. Kemudian yang didiseminasikan adalah skill set yang Bapak Ibu peroleh selama pelatihan ini. Yaitu yang selama ini kan 2 hari ini sudah Bapak Ibu terima, besok 2 hari ke depan Bapak Ibu akan praktekkan secara umum dulu dengan para instruktur. Skill set yang disampaikan bisa skill setnya secara umum maupun secara teknis ataupun praktikalnya seperti itu. Nah, tekniknya untuk untuk diseminasi ini adalah perorangan atau per tim 3 orang. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kolase screenshot. Ini 5. Jadi bukti yang Bapak Ibu lakukan diseminasinya itu adalah berupa 5 screenshot yang Bapak Ibu kolasekan, yang terdiri dari adalah screenshot layar penuhnya dari meeting roomnya, kemudian daftar partisipannya, chat roomnya, dan lain. Pokoknya minimalnya 5 dan bisa membuktikan di sana memang ada partisipan lain seperti itu ya.
Oke, dilanjut Bu Dini. Oh iya, Bapak Ibu, ini materi yang saya sampaikan ini memang bukan materi praktek ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah rangkuman dari seluruh materi yang sudah Bapak Ibu terima dari mulai grand opening sampai dengan tadi materi sebelum saya. Jadi ini rangkumannya sebenarnya, cuma dicolongkan bagaimana kalau ada masalah-masalah. Oke, untuk kelulusan seperti ini. Untuk kelulusannya adalah yang pertama dari kehadiran atau administratif itu kemarin sudah disampaikan oleh Bu Dini bahwa syarat kehadiran itu adalah sebanyak 8 kali seperti itu ya. Nah, ini yang pertama adalah presensi di paparan umum sebanyak 2 kali. Itu berarti mulai kemarin sampai dengan hari ini dari sekian banyak sesi 2 kali diambil presensinya. Kemudian presensi sebagai presenter, moderator, dan host masing-masing. Bapak Ibu di sini tolong diingat penekanannya masing-masing 2 kali ya. Jadi 2 kali presenter, 2 kali moderator, 2 kali host. Biasanya kita menyingkatnya 2P, 2M, 2H seperti itu. Ditambah dengan 2 jadi total ada 8. Nah, ini nanti akan dipantau oleh Bapak Ibu instruktur ya, oleh instruktur yang akan mendampingi Bapak Ibu seperti itu. Ini yang pertama, administratif akan dicek oleh Bapak Ibu instruktur. Yang kedua adalah melaporkan bukti fisik ke kantong tugas. Nah, kantong tugas. Kalau semua bukti fisik sudah dilaporkan ke kantong tugas dan memang sesuai, maka Bapak Ibu berarti sudah completed ya. Jadi sudah sampai di penghujung kegiatan untuk Bapak Ibu pribadi. Kalau peserta lain mungkin belum gitu sampai tanggal 3. Oke, Bu Dini, ini dari sini memang seharusnya saya memperagakan. Bisa tolong dibuka kantong tugasnya? Atau dilanjut dulu yang bawahnya deh. Iya, halo. Oke, kayaknya lebih baik untuk kantong tugas. Saya kebetulan tidak ready di mana kantong tugas ini. Oh enggak, di slide-nya aja dulu deh, slide-nya dulu. Slide-nya dulu di bawah ada kok. Di bawah ada tampilannya. Ya. Oke. Oh, oke, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah support system dari VCT Batch 6 Jawa Barat. Mulai dari proses registrasi sampai nanti dengan pelaporan tugas, Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang sebelah kiri Bapak Ibu lihat itu adalah web view dari web APP Jabar yang didevelop oleh Pak Eri Teguh Kurniawan dari SMP Negeri 1 Ciasem. Kemudian yang sebelah kanan Bapak Ibu lihat adalah support system dalam bentuk APK, versi APK yang dikembangkan oleh Pak Fikri Bahtiar dari SMK Nur Salam Salopa. Keduanya ini sebenarnya adalah sama, cuma memang dari interface-nya dibuat berbeda untuk yang APK-nya seperti itu. Tapi untuk akses kantong tugas nanti tampilannya akan sama. Nanti bentuk tampilan akses kantong tugas atau assignment-nya itu seperti ini. Sign in dengan nomor registrasi dan email yang Bapak Ibu pakai ketika registrasi. Oke, Bu Dini lanjut dulu. Oke, di web APP Jabar yang Bapak Ibu selama ini pakai untuk mendaftar, berarti menu registration-nya sudah di-close. Yang ada sekarang adalah 3 fungsi utama, yaitu cek nomor registrasi, kemudian update data, kemudian assignment untuk nanti Bapak Ibu melaporkan kantong tugas. Yang perlu kami sampaikan adalah update data ini berbeda dengan registrasi, sehingga untuk proses pengubahan datanya di sistem memang agak lama, agak delay dia. Oke, langsung kantong tugas Bu Dini. Bawahnya. Oke, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini yang atas nih.
Ada berapa ini? Ada 5 nanti. Flyer, QR code, presensi, diseminasi, link YouTube 1 dan 2. Nanti ketika dipakai maka diklik yang action button panah sebelah kanan ini. Tapi sebelum itu, ini Bapak Ibu yang perlu diingat untuk yang harus Bapak Ibu laporkan ke kantong tugas ini adalah yang pertama flyer. Oke, flyer ini yang Bapak Ibu laporkan adalah 1 flyer sebagai moderator. Ini dicatat ya, dicatat nanti kalau ini juga akan dibagikan ke Bapak Ibu. Kemudian flyernya dengan ekstensi JPG ataupun PNG silakan yang mana saja dan dibuat oleh moderator. Karena membuktikan dia sebagai moderator silakan dibuat oleh moderator. Kemudian 1 file QR code yang berisikan meeting link dari scheduled meeting yang dibuat dengan format ekstensinya JPG atau JPG atau PNG dibuat oleh pembuat meeting room. Ini berarti bisa siapa saja. Kalau ternyata yang membuat meeting roomnya adalah host, ya berarti kalau dibuat oleh host. Kalau ternyata yang membuat moderator berarti oleh moderator. Pokoknya ini berarti dibuat oleh pembuat meeting room seperti itu. Presensi 1 respon atau rekap presensi. Nah, ini yang tolong diingat kembali, walaupun tadi sudah disampaikan, yang dilaporkan adalah rekap atau respon presensinya, bukan form presensinya. Seperti itu Bapak Ibu ya, karena di beberapa batch ke belakang masih ditemukan ternyata melaporkan link, bukan link, melaporkan gambar dari formnya, seperti itu. Ekstensinya pakai Excel ataupun PDF. Kemudian dibuat oleh host karena membuktikan perannya sebagai host. Nah, kemudian diseminasi. Nah, ini diseminasi yang tadi dijelaskan di awal harus Bapak Ibu lakukan kepada 3 orang di luar peserta VCT. Sekalian nyambung karena tadi ada sekilas saya melihat, ini boleh disampaikan ke siswa untuk diseminasi ya. Boleh disampaikan ke siswa, silakan saja. Jadi kita tidak menekankan harus sama guru, tidak. Ke siswa juga boleh. Bisa perorangan atau tim 3 orang, kemudian kolase 5 screenshot saat diseminasi. Ekstensinya JPG ataupun PNG. Kemudian untuk link YouTube, ini sebanyak 2 link YouTube sebagai presenter. Link YouTube-nya diperkenankan memakai shorten link. Jadi yang tadi disampaikan pakai link YouTube aslinya. Kemudian wajib dimulai dengan penanda URL yang sah, yaitu https:// baru nanti YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu langsung misalkan youtube.b/bla bla bla bla, itu tidak akan diterima, dia pasti langsung ditolak. Kemudian Bapak Ibu coba iseng https://2 langsung kirim, itu pun akan ditolak. Jadi penandanya harus ada, kemudian belakangnya pun bagian namanya pun harus ada. Ini direkam oleh presenter ya Bapak Ibu ya. Karena membuktikan dia sebagai presenter, direkam oleh presenter, silakan. Seperti itu. Oke, Bu Dini. Kayaknya kalau dari slide-nya sudah selesai. Oke, ya Bapak Ibu, diseminasi yang tadi ya. Oke, Pak Bayu, kita ajak barangkali Bu Luki sudah bisa kembali ke room. Saya akan cek dulu ya. Sambil mungkin bisa dilihat oleh oleh Pak Bayu, sudah ada beberapa pertanyaan yang sangat kritis dan sangat perlu jawaban ya, sangat bagus pertanyaannya. Sebentar saya lihat dulu Ibu Luki. Oke, baik. Masih tidak bisa diangkat ini Bu Luki ya. Oke, baik. Sekarang kita unmute saja. Bu Luki, halo, selamat malam. Masih ada di sana? Oke. Baik. Ya. Oke, Pak Bayu, mohon dijelaskan. Baik, saya akan bantu saja untuk
pertanyaan Q&A ini. Oke, Pak Bayu, kalau misalnya materi untuk diseminasi bagaimana? Katanya seperti itu. Mohon dijelaskan kira-kira apa bedanya materi diseminasi dengan materi pada saat kita bertugas sebagai presenter gitu. Ya, ya baik. Kalau materi ketika jadi presenter itu adalah materi yang Bapak Ibu pilih, itu bebas ya, materinya bebas. Macam-macam itu nanti bahkan bisa ditemukan akan ada ratusan materi yang berseliweran di jagat grup WhatsApp Bapak Ibu. Itu judul itu adalah materi presenter. Sedangkan materi diseminasi itu adalah skill set yang Bapak Ibu peroleh selama pelatihan ini. Kita fokus pelatihan ini kan sebenarnya skill setnya itu adalah satu, yang tadi publikasi digital mengenai YouTube yang sudah disampaikan oleh siapa tadi, Pak Alam ya. Kemudian publikasi digital dengan flyer digital, pembuatan online form, kemudian QR code, kemudian ada apa lagi tadi, pembuatan atau pengelolaan meeting room, dan peran-peran di dalamnya. Itu adalah skill setnya. Nah, skill set ini yang Bapak Ibu jadikan materi diseminasi. Jadi dengan diseminasi itu orang tahu VCT itu apa. Apa sih yang diperoleh dari VCT itu? Seperti itu. Jadi itu perbedaan antara materi diseminasi dengan materi ketika menjadi presenter. Oke, terima kasih Pak Bayu. Kemudian, baik, di sini ada pertanyaan dari Bu Juraida Santi. Izin bertanya, Pak, apa bedanya host dengan pembuat meeting room? Jadi yang membuat meeting room itu seharusnya siapa sih, Pak? Gitu. Kan. Oke, jadi kita sebetulnya ada istilah host by system ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara host by system di Webex, maka host ini adalah yang membuat room. Seperti itu. Ya, itu diingat dulu. Sehingga kalau nanti room ini dibuat yang memang oleh host yang akan bertugas, ya berarti dia langsung host by system dan memang akan berperan sebagai host. Tapi ada yang tidak seperti itu, misalkan seperti ini. Room yang sekarang di dalamnya ini kita berada, ya, host by systemnya adalah seperti yang Bapak Ibu lihat di panelis itu ada Direktorat PSMK atau Direktorat SMK ya. Ya, Direktorat SMK itu adalah host by system karena memang room ini dibuat oleh Direktorat SMK seperti itu. Tapi kalau ternyata host ini dengan satu kondisi tertentu, host ini kemudian diberikan kepada orang lain di antara panelis yang ada itu, maka itu sudah bukan host by system lagi, tapi memang host yang diamanati dari host yang sebenarnya, dari si pembuat room. Jadi kalau misalkan nanti dibuat oleh moderator atau oleh siapapun si meeting roomnya ini, berarti nanti hostnya harus diserahkan, host sistemnya diserahkan kepada orang yang akan bertugas, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Ini ada waktu, sebetulnya udah 21.30, mungkin satu pertanyaan lagi. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin begini ya Pak Bayu, nanti kita 1 minggu setelah adanya penugasan, kita akan memberikan 1 kali materi tentang bagaimana menyimpan atau mensubmit semua tugas ke kantong tugas. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, pokoknya nanti dikerjakan saja penugasannya dengan baik, bagaimana nanti menjadi host 2 kali, menjadi presenter 2 kali, menjadi moderator, lalu nanti ada beberapa penugasan yang lain seperti membuat flyer digital atau membuat presensi, membuat link meeting atau meeting link dan lain sebagainya. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Bayu, pokoknya insya Allah nanti semua materi akan kami akan kami kumpulkan, lalu kami akan sharing nanti di Drive atau di
di link yang sudah seperti yang tadi di pagi hari kita sampaikan. Aduh, mohon maaf ini agak jelimet ya. Mungkin saya kurang jahe panas ini. Oke. Satu lagi mungkin, apakah tugas kami sebagai peserta sebagai moderator, presenter, dan host. Jadi tugasnya yang betul-betul masuk ke penugasan itu tentu saja yang moderator, presenter, dan host. Lalu, oh ini berarti yang berkaitan dengan ini Pak Bayu, kayaknya presensi. Presensi itu betul 8 kali, 2 kali sebagai moderator, 2 kali sebagai presenter, dan 2 kali sebagai host. Ya kan Pak Bayu? Ya, betul Bu. Yes. Oke. Oke, dan satu lagi mungkin pemilihan tim penugasan dipilih secara acak atau memilih rekan sendiri. Oke, itu ya boleh rebutan, boleh sistem rebutan, boleh bersepakat untuk kebaikan, silahkan. Ya, Pak Bayu, kalau misalnya di wilayah Pak Bayu gimana nih? Biasanya untuk penugasan itu nanti akan dikolek untuk Bapak dan Ibu bisa daftar itu lewat apa? Apakah mau lewat spreadsheet atau mau lewat apa? Biasanya seperti apa? Oh iya, biasanya sih di awal itu pakai spreadsheet dulu Bu. Ya betul, setuju saya. Biar peserta bisa milih kapan senggangnya. Tapi kalau memang itu ya alternatif lain tembak langsung. Ya, jadi banyak banget options, tapi yang jelas adalah kami ingin memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk melakukan penugasan itu sesuai dengan kelenggangan waktunya ya Pak Bayu ya. Jadi betul-betul fleksibel. Karena tadi ada yang bertanya nih Pak Bayu private gitu. Kalau misalnya saya udah 30 giga nih habis gitu. Aduh, saya mohon maaf sekali nih bisa sampai 30 giga. I have no idea. Is it right? Maksudnya Pak Bayu bisa sampai 30 giga untuk Webex. Tapi Bapak dan Ibu sebagai informasi hari ini itu adalah berarti sesi materi sudah habis. Berikutnya jadwalnya bisa fleksibel. Ya Pak Bayu ya betul? Ya, tapi ya yang diingat besok dan 2 hari ke depan itu kan praktek umum ya. Ya. Jadi bisa janjian dengan instrukturnya lewat arahan dan koordinasi dengan PJ wilayah. Ya, Oke, Bapak dan Ibu, baik karena hari ini alhamdulillah ya kita di 4 sesi Pak Bayu ya. Sudah pukul 21.34, saya juga tidak mau mulur-mulur lagi. Kita panggil Bu Luki, apakah masih bisa di-unmute? Halo Bu Luki. Halo Ibu, bisa dengar suara saya ya? Bu Luki, halo. Ya, alhamdulillah akhirnya Bu Luki. Tadi ngomong aja nggak apa-apa. Oke, tadi mungkin tetap monitor. Oke. Baik, Bapak, Bu, ini sudah beres untuk ya? Q&A-nya. Mungkin belum, Pak Bayu silakan closing statement dulu mungkin. Silakan. Halo Pak Bayu, mangga silahkan closing statement. Iya, baik Bapak Ibu. Jadi prinsipnya adalah tugas-tugas yang tadi disampaikan memang terkesan memang kok kayaknya jelimet berat. Tapi itu memang adalah kesan yang wajar ketika Bapak Ibu pertama kali melihat yang seperti ini. Prinsipnya adalah Bapak Ibu di dalam satu grup WhatsApp itu adalah satu keluarga. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, Bapak Ibu bisa saling bantu di sana, bisa minta tolong di sana, bisa saling bekerja sama supaya tugas-tugas ini bisa menjadi ringan. Ya, Bapak Ibu bisa bekerja sama, bisa bersepakat, bisa membentuk tim sendiri di sana supaya penugasan bisa berjalan lancar, itu silakan saja. Seperti yang penting adalah kalau saya mau bilang ekstrim, temukan sendiri jalan atau trik yang bisa segera menyelamatkan Bapak Ibu atau supaya bisa selesai
tugas-tugas yang harus dirampungkan dan dilaporkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf karena di sini banyak pertanyaan yang memang saya sudah baca ini sampai ke bawah dan belum terjawab. Ada yang belum terjawab, ada yang sudah terjawab sebenarnya karena memang banyak pertanyaan yang mirip-mirip. Untuk yang belum terjawab, nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke PJ wilayahnya atau untuk instruktur. Kalau memang hal itu bersifat yang sifatnya adalah teknis, itu insya Allah Bapak Ibu instruktur akan bisa membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan dan memberi pengertian. Tapi untuk hal-hal lain yang memang sekiranya belum terselesaikan, bisa ditanyakan langsung ke PJ wilayah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pasti kami di sini siap membantu Bapak Ibu sampai dengan tuntas dan dinyatakan lulus. Kami akan dampingi kok Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu Bu Dini saya kira. Terima kasih Pak Bayu. Sebelum saya kembalikan ke Bu Dini, saya ucapkan terima kasih ya Pak Bayu paparannya dan semangatnya untuk kita semua, untuk rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu yang masih ada stay di... Halo, bisa dengar suara saya ya Pak Bayu? Ya Bu. Ya, Bapak dan Ibu yang masih stay bersama kami di ruangan 1 sampai ruangan relay semuanya. Terima kasih, demikian ya rangkaian acara kami dari VCT ini dari mulai hari tanggal 7, 8, 9, 10 begitu, dan saya yakin sekali malam ini terakhir pemateri, namun keyakinan saya masih belum banyak yang terpuaskan, dengan harapan nanti di grup kecil maupun di grup besar masing-masing Bapak dan Ibu mohon bisa lebih aktif bertanya, jangan terlambat membaca info. Seandainya terlambat pun harus scroll up lebih sering ke atas kemudian melanjutkan informasinya sehingga bisa sama-sama menolong ya untuk instruktur juga penanggung jawab wilayah. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas kebersamaannya sejak siang hari tadi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan lumayan bermanfaat. Saya atas nama moderator mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Silakan Ibu Dini. Baik, terima kasih Bu Luki, Pak Bayu atas suaranya. Bentar. Bu Luki, halo. Bu Luki, terima kasih atas sudah menemani kami di sesi 1, 2, 3, dan 4. Luar biasa. Untuk para presenter yang sudah bertugas juga terima kasih banyak. Teman-teman instruktur dan PJ wilayah yang sudah halo cek ya, yang sudah bertugas juga terima kasih banyak. Untuk Bapak dan Ibu peserta juga yang sudah bertahan sejauh ini terima kasih banyak. Kami kru dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Khususnya di sini sekali lagi dari pihak penyelenggara yaitu dari Simeo Kitep in Science, UPTD Tikomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan satu sponsor dari Direktorat PSMK juga. Seperti itu, Bapak dan Ibu, untuk recording akan saya stop. Oke, sip.